Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan limpahan rahmatnya, limpahan ampunannya kepada kita semua, dipermudah segala urusan kita, urusan dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat kita amin, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung daripada bulan Sya'ban, mau memasuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Dari Syawal kita menunggu bulan Muharram, menunggu bulan Rabiul Awal, menunggu bulan Rajab, menunggu bulan Syawal. Ini sekarang di penghujung bulan Syawal, tujuannya menunggu bulan Ramadan, bulan yang diagung-agungkan oleh para solihin, para orang-orang soleh, yaitu mengagung-agungkan bulan yang agung ini, bulan yang sangat-sangat penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mengetahui banyak sekali simpanan-simpanan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam bulan Ramadan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui iman kita, senantiasa memperbaharui keyakinan kita. Inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Bagaimana hari ke hari sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat 5 waktu, ada sholat yang seminggu sekali, ya, yaitu sholat Jumat, diperbaharui terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuping kita, otak kita, tiada lain tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya, supaya kita itu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini, ya, imannya turun naik, keyakinannya turun naik. Lagi majelis enak, dengar, ya, qasidahan, dengar rotib enak, ya Allah, naik imannya. Ya, ibarat kita itu apa? Ya, kalau jasad itu lagi ngepul, ya, naik imannya. Keluar dari majelis, ya, ada godaan ini, ada teman ini, ada penglihatan ini, turun sedikit turun, ya, lama-lama habis. Al-iman yazid wa yanqus. Ya, dikatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala adakan kepada kita itu, ya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari sholat ketemu sholat, ya,
As-shalat ila shalat yukaffiru ma bainahuma. Salat ketemu salat itu bisa mengampuni dosa kita. Al-jum'ah ila jum'ah yukaffiru ma bainahuma. Jumat ketemu Jumat itu bisa menghapuskan dosa kita. Ya, dosanya 1 minggu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan yukaffiru ma bainahuma. Ramadan ketemu Ramadan bisa mengampuni dosa juga 1 tahun. Jadi di situ ada pembaharuan. Ya, kita lihat supaya kita itu ya balik lagi, supaya kita itu beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa siang, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita itu berpuasa juga, tapi berpuasanya beda-beda caranya. Ada yang puasa ngomong, ya, puasa makannya tapi apa yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya, cara-caranya. Kenapa? Karena sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW disempurnakan puasa itu begini caranya. Ya, dari sebelum azan subuh kita makan, ya, menahan makanan sampai maghrib itu tidak boleh makan. Ya, bukanlah ya puasa yang umat sebelumnya itu, yaitu ada yang tidak boleh ngomong, ada yang tidak boleh makan, tapi makanannya yang dikhususkan makanannya. Ya, inilah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami di akhir bulan Sya'ban, qala ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, sungguh telah ada di hadapan kalian bulan yang sangat hebat, fi Lailatul Qadar, di dalam bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhan, Allah jadikan ya, puasanya itu fardu wajib, wa qiyamu lailuhu tatawwan, dan bangun di malam tersebut sunnah. Man taqarraba bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri dengan sesuatu yang kebaikan, kana kaman adda fardhah, maka pahalanya seperti melakukan perbuatan yang wajib bima siwa, yaitu pada selain daripada bulan tersebut. Wa man adda fardhah, barang siapa yang melakukan kewajiban, perintah yang wajib, kana kaman adda sab'ina fardhah, maka sama seperti melaksanakan 70 sholat fardu bima siwa, pada selain daripada bulan itu. Wa huwa syahrus sabar, itu bulan namanya bulan sabar. Wasabru sawabuhu dan al-jannah, orang yang sabar pahalanya adalah surga. Wa huwa syahrul muasah, apa makna syahrul muasah? Yaitu syahrul musa'adah, ya, syahrul musa'adah, saling
saling membantu ya puasa. Nah, di bulan Ramadan itu dinamakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW Syahrul Muasa, wa huwa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Di bulan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man fatara fi shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabah, maka baginya pembebasan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun li dzunubihi, dan mengampuni dari dosa-dosanya. Qulna ya Rasulullah, maka ada satu sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Tidaklah di antara kami ini semuanya ada yang bisa untuk memberikan makanan orang yang berpuasa. Enggak semua kami ini punya. Yu'tillah hadha sawab man yuftiru shaiman ala madhabatil laban wa syurbatan ma aw tamrah, wa man asba'a shaiman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa saqahu rabbahu min audihi syurbatan la yatma'u ba'daha abada. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pahala man yuftiru, siapa yang memberikan ya, makanan kepada orang yang berpuasa, ala madzabatul laban, walaupun dengan seteguk susu, wa syurbatan ma, walaupun dengan satu teguk air minum, au tamrah, atau walaupun dengan satu korma. Wa man asba'a shaiman, barang siapa yang mengenyangkan perut orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan li dzunubi, maka baginya pengampunan dosa daripada dosa-dosanya, wasaqahu rabbuhu, dan akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, min audi, yaitu dari telagaku, surbatan, satu teguk minuman, la yadma'u ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan baginya orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa tidak dikurangi sedikit pun. Padahal dia cuma memberikan makanan, makanan orang yang berbuka puasa, dia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa, ya, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun, dan di situ bulan Ramadan, di bulan itu ada di awalnya adalah rahmah, ya, kasih sayang. Wa awsatuhu maghfirah, di pertengahan adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meringankan kepada pembantunya, meringankan kepada budaknya di bulan tersebut, di bulan Ramadan, a'taqallah minan nar, maka ganjaran bagi orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fastaksiru bihi min arba'i hisal, maka perbanyaklah di dalam bulan suci Ramadan 4 perkara. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, mu'tiyan ummati khamsa hisal, diberikan kepada umatku kelebihan 5 perkara. Bisa di Ramadan, di bulan Ramadan, lam tu'tihinna ummatan qablaha, tidak diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 perkara ada, ya, kelebihan dari orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama,
Khulufu famus sha'im atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut ya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu lebih wangi daripada bau misik, bau kasturi. Batastaghfiru lahumul malaikah, dan orang yang berpuasa mendapatkan ampunan doa dari para malaikat, ya, mintakan ampun dari para malaikat kepada orang yang berpuasa. Sampai kapan? Hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Batas qadubihi mardatus syayatin, dan dikunci, diborgol semua para syaitan, ya. Para syaitan diborgol semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzayyinu Allah taala kullu yawm al-jannah, dan dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, di setiap hari adalah surga. Ya, surga itu di setiap hari Allah perintahkan para malaikatnya untuk beberes-beres, untuk bebersih-bersih, untuk selalu diindahkan surga tersebut. Wa yaqulu yushaku ibadis sholihun, ditakutkan hamba-hambaku yang soleh ayyakufa anhum su' wal adza, ya, yang mana mereka menahan daripada kejahatan dan gangguan. Wa yaghfir lahum fi akhir lailah, dan diampuni mereka dosanya di akhir lailah. Gila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar. Ya Rasulullah, apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala walakin, akan tetapi al-amil yuwaffa ajruhu, orang yang mengamalkan kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala idza qada amalahu, apabila dia melaksanakan perbuatannya. Dan juga keutamaan di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, ya, membenarkan, ya, wa ihtisaban, melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenarkan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu lahu ma taqaddam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dari awal sampai akhir. Jadi alangkah sayangnya bagi kita, ya, di bulan suci Ramadan, ya, ada yang sakit sedikit tidak berpuasa. Ya, perjalanan musafir sedikit tidak berpuasa. Jangan, ya, tahankan, sakit sedikit tahanin. Ya, jalan, ada perjalanan jauh sedikit, ya, usahakan jangan sampai batal puasanya. Dan juga bulan ini adalah bulan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan bahwasanya terjadi orang yang tidak pernah berpuasa, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah beribadah, akan tetapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya bisa. Ya, bisa terjadi semuanya itu apabila kita menampakkan, ya, wujud bahwasanya syiarnya Allah harus di atas segala-galanya. Sebagaimana ada satu orang yang soleh memimpikan tetangganya seorang Yahudi, ya, di arah
dibondong-bondong oleh para malaikat dengan mimbar yang sangat istimewa. Jadi seorang yang soleh tetangganya tersebut tahu ini orang Yahudi, bukan orang Muslim. Dia tahu. Akhirnya bertanya kepada orang Yahudi tersebut, dari mana engkau dapatkan ini? Bukannya engkau ini orang Yahudi, bukan orang Muslim. Iya, ya. Dahulu memang aku ini Yahudi, tapi sekarang aku sudah Muslim. Aku pun bertanya kepada malaikat, apa yang membuat aku mendapatkan hidayah? Akhirnya malaikat pun menjawab, engkau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebab dahulu sewaktu di dunia engkau memukul anakmu yang kecil makan di hadapan orang muslim di bulan suci Ramadan. Engkau pukul anakmu sampai menangis, ya, karena dia makan di hadapan orang muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membalas kepadamu, tidak sempat lagi, akhirnya dibalaslah di waktu sakaratul maut, yaitu waktu sakaratul maut, napas terakhirmu diperintahkan, ditalkinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang Yahudi tersebut masuk Islam karena balasan dari balasannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah, ya, seorang Yahudi atau Nasrani di muka bumi ini melakukan kebaikan semuanya dibalas langsung di dunia. Tidak ada lagi balasan nantinya di akhirat. Misalnya dia ngasih apa sama orang muslim, ya, ngasih semen berapa sak, ya. Nah, semen itu nanti dilihat ganjarannya apa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebagaimana diceritakan, ya, bahwasanya ada seorang yang soleh, ada satu lagi seorang yang kafir, ya. Satu seorang soleh, satu seorang kafir. Orang soleh ini kepingin makan ikan, yang namanya ikan ini yang enak, ya, yang biasanya ada di negerinya, biasanya ada, tapi tidak ada. Tapi dia pesen itu, saya mau cari ikan ini, saya kepingin sekali makan ikan ini. Akan tetapi ada malaikat yang turun dari langit, ya, yang tadinya ada ikan tersebut, ikan itu ditiadakan, diambil semuanya, nggak ada ikan tersebut. Ya. Satu lagi daripada malaikat itu, dia berdua, satu lagi daripada malaikat itu, ada seorang kafir, ya, yang kepingin juga makan ikan yang disenanginya. Tidak ada di negerinya, diambilkan oleh para malaikat itu, diperintahkan oleh Allah, ambil dari negeri lain, ya, ambil, datangkan ikan tersebut untuk orang kafir. Jadi dua malaikat ini kebingungan, ya. Yang satu orang soleh, jangan sampai dia makan ikan itu. Yang satu orang kafir, ya, ambilkan, carikan ikan tersebut untuk dia. Akhirnya dua malaikat ini setelah melakukan, ya, diskusi dia, saya bingung, ya, ini malaikat dua-duanya bingung, ya, ini orang soleh, ya, orang soleh, saya orang kafir, tapi yang soleh ini jangan sampai dia mendapatkan keinginannya. Orang kafir ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keinginannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat lagi untuk menjelaskannya. Diutus untuk menjelaskannya, dijelaskan, ya. Adapun orang soleh yang kepingin makan ikan itu, dia itu punya dosa, ya. Dosa itu tidak bisa dihapuskan dosanya kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, untuk tidak mendapatkan apa keinginannya.
Adapun yang orang kafir tersebut, dia ini pernah mengasih, memberikan sesuatu kepada orang muslim, dan Allah ingin membalasnya sebelum dia meninggal. Allah membalasnya, membantunya mencarikan daripada apa yang dia inginkan, ya, kabulkan daripada keinginannya, hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membalasnya hanya di dunia saja. Tidak ada lagi balasan nanti di akhirat. Inilah yang terjadi dari, ya, kejadian-kejadian orang yang berbuat baik dari orang muslim ataupun orang kafir, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tersebut hanya di dunia. Begitulah daripada cerita seorang yang belum pernah sholat, belum pernah puasa, akan tetapi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, ma'asyiral hadirin wal hadirat? Sebab memuliakan, mengagungkan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita yang sering hadir majelis, kita yang senang mendengarkan tausiah, kita muliakan bulan suci Ramadan, kita agungkan bulan suci Ramadan, kita galakkan anak-anak kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, supaya kita mendapatkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan yang mana kita tidak mampu lagi untuk menikmatinya. Nasallallahu Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur kita memasuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang awalnya rahmah, di pertengahannya maghfirah, di akhirnya adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana kama ballaghta bi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan wal ballighna Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul hitam wa yahfadna minal ma'asi wal atham. Allahumma adrikna lailatul qadar wa anzil lana fikal ajr birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Ari, yaitu kita tawakufan dahulu dari majelis Jazatul Isnin malam Sabtu. Insyaallah kita akan sambung lagi, buka lagi di bulan Syawal. Insyaallah sedatangnya anak dari Palembang. Insyaallah Allah berikan kesehatan, panjang umur, ya rabbal afiat, kabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.